bacakan dari kitab Roma pasal 15 ayat 14 sampai 21 dengan tema alasan bersyukur. Silahkan Pendeta Heni. Ya, sepertinya saya bisa share screen sekarang ya. Baik Ibu, saya remove ya. Ya, bisa. Oke. Oke. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah ya. 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 Selamat malam. Saya sungguh sangat senang karena boleh berjumpa dengan saudara-saudara sekalian di dalam pemahaman Alkitab pada hari ini. Tema yang kita ambil saat ini adalah tentang alasan bersyukur, gitu ya. Nah, bersyukur itu adalah sesuatu yang biasa kita bicarakan, gitu ya. Biasa kita bicarakan. Bahkan 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, gitu. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari, ucapan syukur itu seringkali diingatkan bukan hanya ketika kita mengalami sukacita, ketika kita menerima berkat Tuhan, atau ketika keadaan kita semua baik-baik saja. Tetapi kita seringkali diajak untuk mengucap syukur, bahkan di dalam pergumulan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Misalnya ketika kita mengalami sebuah musibah, maka seringkali kita diajak untuk jangan cuma melihat musibahnya itu saja, tetapi bersyukurlah karena masih ada hal yang lain yang baik yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita, gitu. Misalnya, ketika kita jatuh dan kaki kita patah, orang mengatakan bersyukur karena yang patah satu, masih ada satu yang bisa kita gunakan. Untung tangannya masih baik-baik saja. Gitu. Dalam musibah kita diajak untuk bersyukur. Di dalam duka kita juga diajak untuk bersyukur. Kita bukan hanya ada di dalam kesedihan, tetapi kita juga diajak untuk bersyukur karena Tuhan mengaruniakan berkat yang luar biasa di tengah kedukaan dan kesedihan kita. Dalam cuaca baik atau buruk, kita diajak untuk bersyukur, gitu. Hujan, kita katakan ya bersyukur. Kenapa? Karena menjadi udara menjadi sedikit dingin. Kalau kita panas, kita mengatakan ya bersyukurlah gitu. Kenapa? Karena kalau hujan terus nanti akan terjadi banjir dan sebagainya. Saudara-saudara, kita sepakat bahwa kita itu dipanggil untuk senantiasa mengucap syukur, melihat hal-hal baik yang terjadi di dalam hidup kita. Dan kita mengatakan mengucap syukur itu tidak selalu mudah dan gampang, gitu ya. Mungkin di dalam mulut kita bisa mengatakan, ya saya bersyukur. Tetapi di dalam hati mungkin ada banyak pertanyaan atau keluhan-keluhan yang tak terucapkan karena situasi yang kita hadapi bukanlah situasi yang mudah. Nah, karena itu kita mengatakan bagaimana alasan atau alasan-alasan apa yang membuat kita dapat bersyukur di dalam hidup ini. Nah, kita belajar dari Roma pasal yang ke-15, kita akan memperhatikan ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21.
Saudara-saudara, nanti kita akan baca setiap pasalnya, jadi kita nggak usah baca secara keseluruhan, kita baca nanti per pasal gitu ya, per ayat gitu ya. Nah, saya mau mulai dengan mengatakan bahwa Roma 15 ayat 14 sampai 21 ini adalah bagian ketiga dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Bagian yang ketiga itu apa? Yaitu bagian di mana Rasul Paulus bicara tentang hal-hal atau masalah-masalah yang praktis yang ada di dalam hidup bersama sebagai tubuh Kristus. Kalau kita sejak dari awal kita sudah melihat kitab Roma itu mulai berbicara tentang apa, tentang dogma ajaran-ajaran kekristenan yang sangat jelas, dan di bagian akhir ini Rasul Paulus berbicara tentang hal-hal yang praktis dalam hidup bersama sebagai tubuh Kristus, yang masalah-masalah yang bisa membuat tubuh Kristus itu terpecah, yang bisa membuat relasi di antara tubuh Kristus itu menjadi hancur gitu. Nah, pasal 12 sampai dengan pasal 15 rekan-rekan kita sudah melihat apa yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Dia bicara tentang bagaimana kita memberikan hidup yang benar kepada Tuhan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu tentang bagaimana kita umat jemaat di Roma itu belajar untuk melihat hukum Taurat, dan bagaimana mereka harus hidup sebagai sebuah komunitas di mana ada perbedaan cara pandang, ada perbedaan keyakinan, ada perbedaan kebiasaan-kebiasaan yang mereka punyai. Soal makan, soal yang lemah dan yang kuat gitu ya. Nah, Rasul Paulus memberikan sebuah teguran, sebuah peringatan, sebuah ajakan kepada jemaat di Roma dengan mengatakan tidak perlu mempersoalkan banyak hal gitu. Kalau kesenangan, kebiasaan kita itu menjadi persoalan bagi orang sekitar kita, nggak usah dilakukan. Itu paling gampang. Yang kuat itu harus menanggung yang lemah. Nah, ketika saya mencoba membaca mulai dari pasal 12 sampai dengan pasal 15 tentang kebiasaan-kebiasaan, hal yang sederhana adalah soal makan. Boleh atau tidak boleh? Bagi umat Yahudi mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena itu melanggar aturan hukum Taurat. Ada 10 hukum Taurat yang kemudian dijabarkan dalam aturan-aturan yang sangat detail sebanyak 632 aturan. Dan aturan itu saling terkait satu dengan yang lain. Itu sudah menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Sehingga ketika mereka hidup bersama dalam sebuah komunitas tubuh Kristus bersama dengan orang-orang non-Yahudi atau bangsa lain yang memiliki kebebasan lebih dibandingkan umat Yahudi, saudara-saudara, saya membayangkan bahwa teguran yang disampaikan atau nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus ini bukanlah sebuah nasihat yang mudah untuk dilakukan gitu. Seseorang sudah punya kebiasaan untuk menikmati makan dengan bebas, tiba-tiba dilarang. Kenapa? Karena menggelisahkan anggota yang lain. Ini tidak mudah. Yang biasa untuk mengatakan ini tidak boleh, itu tidak boleh, kemudian melihat orang dengan bebas menikmati makan, mereka akan mengalami kegelisahan. Kenapa? Ini kebiasaan, ini sebuah keyakinan yang senantiasa kami miliki. Bagaimana tetap hidup di dalam sebuah relasi yang baik. Bagaimana tubuh Kristus ini terjaga sehingga umat itu bisa mengucap syukur di dalam kehidupannya,
karena dapat menjalani kehidupan bersama sebagai saudara seiman, gitu ya. Nah, 14 sampai 21 ini adalah bagian dari menutup pernyataan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, kita mulai dengan memperhatikan ayat yang ke-14. Di dalam ayat 14, Rasul Paulus mengatakan, saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Nah, saya memberi dua warna dalam ayat 14 ini, yaitu yang pertama adalah warna yang hijau. Rasul Paulus menyapa jemaat di Roma itu dengan menyatakan memang yakin, memang pasti tentang jemaat di Roma. Nah, ini menarik. Mengapa? Karena banyak penafsir yang mengatakan bahwa Rasul Paulus ini belum pernah datang dan melayani di dalam kehidupan jemaat di Roma. Dia sedang berharap, sedang merencanakan untuk berjumpa dengan jemaat di Roma. Dia membayangkan kalau nanti perjalanan menuju ke Spanyol, maka dia dapat mampir ke jemaat di Roma. Nah, pernyataan bagian yang pertama ini, Rasul Paulus mengatakan, aku sendiri memang yakin tentang kamu, terkait dengan apa? Setelah Rasul Paulus bicara tentang ajaran-ajaran kekristenan, setelah Rasul Paulus itu bicara soal bagaimana hidup bersama sebagai anggota tubuh Kristus, saudara-saudara, Rasul Paulus itu menutup dengan sebuah pernyataan atau sikap pastoral, gitu. Seperti apa? Dia mengatakan walaupun tidak berjumpa, belum pernah bertemu, tetapi Rasul Paulus itu yakin, pasti, percaya kepada siapa? Kepada jemaat di Roma. Bahwa jemaat di Roma itu telah penuh dengan kebaikan. Nah, bagian yang kedua bicara tentang kebaikan. Kebaikan itu apa? Kalau di dalam bahasa aslinya itu dipakai kata gathosine, yang bukan hanya bicara soal baik, tapi bicara soal goodness, kebaikan atau ketulusan hati. Dan ini kata kebaikan yang dipakai oleh Rasul Paulus itu menyangkut segala hal yang dikerjakan oleh jemaat di Roma. Kebaikan yang seperti apa? Bukan hanya sekedar bicara soal ya ada orang yang membutuhkan, saya memberikan bantuan, ada orang yang mengalami kesusahan, saya memberikan penghiburan. Tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi Rasul Paulus menegaskan dan percaya bahwa jemaat di Roma itu adalah jemaat yang sudah melakukan kebaikan, ketulusan, dengan ketulusan hati dalam segala hal dan kepada siapa saja. Nah, hal itu ditunjukkan di dalam pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Tentang apa? Tentang jemaat di Roma itu diyakini, dipercayai oleh Rasul Paulus menerima orang yang lemah imannya itu tanpa memperdebatkan segala hal. Ini bicara soal yang kuat itu menopang, menanggung yang lemah.
eh, yang seorang yakin ia boleh makan segala jenis makanan, ada orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran, dan Rasul Paulus mengatakan jemaat di Roma itu tidak mempersoalkan itu, bisa menerima dengan baik. Atau kalau dikaitkan dengan pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, kebaikan itu seperti apa? Yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Tidak mencari kesenangan sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangun. Jadi kebaikan itu bicara soal apa? Bicara soal mau bersama-sama uh, menjaga sebuah persekutuan dengan belajar untuk saling menerima satu dengan yang lain. Nah, Rasul Paulus meyakini bahwa jemaat di Roma itu adalah jemaat yang punya ketulusan hati, kelebaran hati untuk melakukan segala hal dengan yang baik kepada semua orang. Bukan hanya bicara soal kebaikan, Rasul Paulus juga bicara dengan segala pengetahuan. Jadi kebaikan itu dikaitkan dengan pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Dalam bahasa aslinya dipakai kata gnosis, yang berarti pengertian. Itu mau mengatakan bahwa Rasul Paulus itu meyakini jemaat di Roma adalah jemaat yang ketika melakukan kebaikan, ketika mau saling memahami satu dengan yang lain, yang kuat menanggung yang lemah. Jika berbicara soal makan boleh atau tidak boleh, mereka melakukan sesuatu yang baik kepada anggota sepersekutuan, kepada siapa saja. Dasarnya apa? Dasarnya adalah pengetahuan firman Tuhan yang sudah dipahami, dimengerti oleh jemaat di Roma. Kenapa mereka belajar untuk saling menopang satu dengan yang lain? Karena dasarnya adalah karena mereka sudah belajar. Mereka sudah memahami apa yang Kristus ajarkan di dalam kehidupan mereka. Dan dikatakan sanggup untuk saling menasehati. Kata nasihat ini berasal dari bahasa aslinya pateo, yang berarti mendorong, menegur, memperingatkan. Jadi Rasul Paulus menutup teguran-teguran, ajaran-ajaran yang disampaikan kepada jemaat di Roma dengan sebuah pernyataan bahwa yakin dan percaya jemaat di Roma itu adalah jemaat yang penuh dengan kebaikan, sehingga mereka boleh membangun sebuah persekutuan itu dengan baik. Kenapa? Karena mereka punya pengertian, punya pengetahuan tentang panggilan sebagai tubuh Kristus, dan kesediaan untuk mau saling mendorong, saling menegur, saling memperingatkan. Dasarnya apa? Dasarnya adalah cinta kasih. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kemudian Rasul Paulus melanjutkan di dalam ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Setelah Rasul Paulus menyatakan sebuah pernyataan pastoral, entah benar atau tidak benar, jemaat seperti itu, tetapi Rasul Paulus meyakini bahwa jemaat di Roma sungguh-sungguh melakukan panggilannya untuk saling meneguhkan dan menguatkan. Rasul Paulus menyatakan keberaniannya untuk menuliskan ajaran dan nasihat-nasihatnya kepada jemaat di Roma adalah ayat 15 dan 16 mengatakan, namun
dengan agak berani di sana sini. Aku telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu. Apa yang menjadi dasar Rasul Paulus menyatakan menulis suratnya walaupun dia belum pernah ke Roma? Rasul Paulus mengatakan agak berani. Ya, aku nulis saja untuk mengingatkan kamu. Kenapa? Karena anugerah yang telah diberikan Allah kepadaku untuk menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa lain sebagai imam dalam memberitakan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Nah, kalau tadi di dalam ayat 14 Rasul Paulus menegaskan bahwa panggilannya, tulisannya kepada jemaat di Roma itu ditutup dengan sebuah pesan pastoral bahwa mereka telah mengerjakannya. Nah, Rasul Paulus memberi pernyataan di ayat 15 dan 16 mengapa dia menuliskan surat kepada jemaat di Roma, itu karena anugerah. Dalam bahasa aslinya itu dipakai kata karis. Karis itu apa? Kasih karunia. Karis itu rahmat. Karis itu adalah belas kasihan. Karis itu adalah hadiah yang mestinya tidak layak untuk aku terima, tetapi itu diberikan secara penuh untuk aku gitu. Sebetulnya aku tidak layak, tapi aku dikasih gitu. Nah, Rasul Paulus memahami bahwa dia itu menerima kasih karunia, menerima rahmat dari Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi pelayan Kristus Yesus. Saudara-saudara, ini pemahaman yang sangat mendasar dari Rasul Paulus di dalam mengerjakan panggilannya. Apa yang membuat Rasul Paulus berani memberitakan Injil? Berani untuk menuliskan surat kepada jemaat di Roma? Karena anugerah Allah yang dia syukuri. Untuk apa? Untuk menjadi pelayannya. Dia boleh melayani Tuhan dengan memberitakan Injil kepada siapa? Dia sampaikan bukan kepada orang-orang Yahudi, tetapi kepada bangsa-bangsa lain, kepada orang-orang di luar orang Yahudi. Dan perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dia bukan hanya bicara menjadi pelayan Kristus Yesus untuk bangsa-bangsa lain, tetapi dia mengatakan menerima anugerah Allah, menjadi pelayan Kristus bagi bangsa-bangsa lain, sebagai apa? Sebagai imam. Ini menarik, saudara-saudara. Kenapa? Rasul Paulus tidak hanya menempatkan dirinya sebagai rasul yang memberitakan Injil supaya orang mengenal Tuhan dan percaya. Tetapi Rasul Paulus itu mengatakan, saya menerima anugerah, menerima rahmat, menerima hadiah dari Tuhan. Apa itu? Dari orang yang selama ini membenci Yesus Kristus, yang selama ini berupaya untuk membinasakan orang percaya. Sekarang menjadi pelayannya, fungsinya apa? Fungsinya sebagai imam. Nah, saudara, kalau kita memahami fungsi imam dalam kehidupan umat pilihan Tuhan, maka imam itu tugasnya ada di mana? Imam itu tugasnya adalah dia ada di bait Allah. Dia masuk pada bagian ruang Maha Kudus. Untuk apa? Untuk memberikan persembahan dari umat kepada Allah. Imam itu fungsinya apa? Menjadi perantara antara Allah dengan umatnya. Menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah kepada umatnya. Karena itu baju imam itu selalu
ada saku di dadanya. Ketika umat itu bertanya tentang kehendak Allah, maka dia akan mengambil Urim dan Tumim, kemudian dia akan menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah kepada umat tersebut. Nah, kalau kita perhatikan ayat 15 sampai dengan ayat 16, maka kita melihat fungsi imam itu seperti apa di dalam kehidupan pelayanan Rasul Paulus. Dia mengatakan menjadi imam dalam pemberitaan Injil Allah supaya bangsa-bangsa lain itu dapat diterima oleh Allah, menjadi persembahan. Bangsa-bangsa lain yang seringkali dipandang oleh umat pilihan itu sebagai bangsa yang eh, tidak berhak menerima anugerah Tuhan, tidak berhak menerima kerajaan Allah. Rasul Paulus mengatakan bangsa-bangsa lain yang dipandang sebelah mata ini menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah, yang disucikan oleh Roh Kudus. Nah, saudara lihatlah apa yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Mengapa dia berani menuliskan surat kepada jemaat di Roma, walaupun ia belum pernah berjumpa atau bukan jemaat yang dia dirikan. Dia melihat dasarnya apa? Dasarnya adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Dia ditempatkan sebagai imam. Nah, saudara-saudara, bagian yang pertama, saya mau mengajak kita untuk melihat alasan di dalam kita bersyukur. Alasan kita bersyukur itu seperti apa? Alasan kita bersyukur itu adalah bukan karena kita mendapatkan sesuatu, bukan karena hasil usaha kita, kerja keras kita yang kemudian mendatangkan sesuatu yang menyenangkan dan baik dalam hidup kita. Tetapi alasan bersyukur adalah karena Allah menyatakan anugerahnya kepada kita. Kalau kita lihat ayat 14 sampai dengan ayat 16, maka di sana ditunjukkan bagian yang pertama adalah kehadiran orang sekitar yang mau berbagi dengan kita. Itu saya mendasarkan pada ayat yang ke-14. Bahwa kehadiran orang di sekitar kita yang mau berbagi nasihat, berbagi kebaikan, itu adalah anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Alasan kita bersyukur adalah karena Allah itu menyatakan anugerahnya dengan memperlengkapi kita dengan firman-Nya yang membuat kita bertumbuh dan membuat kita tahu, mengerti bahwa kebaikan-kebaikan yang dilakukan ini adalah bukan karena supaya saya mendapatkan keuntungan, tetapi ini adalah bagian dari saya melayani Tuhan, bagian dari saya meneladani apa yang menjadi kehendak Tuhan. Alasan bersyukur adalah karena Allah menyatakan anugerahnya kepada kita dengan memberikan kepada kita kesempatan untuk menyatakan kebaikan. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Kesempatan untuk mengajak, mendorong jemaat di Roma itu bertumbuh di dalam Tuhan. Melihat setiap kesempatan yang Tuhan beri untuk kita melakukan sesuatu, menyatakan kebaikan, supaya orang berjumpa Kristus di sana. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, saudara-saudara, kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-17.
ayat yang ke-17 Rasul Paulus mengatakan begini. Jadi, dalam Kristus Yesus, aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat kata boleh bermegah. Kata bermegah itu kalau kita mau gambarkan, maka kata bermegah itu adalah berbangga. Bermegah itu kalau dalam bahasa yang sedikit negatif, maka kita menggambarkan boleh menyombongkan diri. Ini loh saya, gitu ya. Saya boleh bermegah, gitu. Nah, Rasul Paulus itu mengatakan gini. Jadi dalam Kristus Yesus aku boleh bermegah. Nah, apakah ketika kita melayani Tuhan, ketika kita bicara soal rasa syukur, maka apakah kita berbicara soal kebanggaan diri, soal membesarkan diri, berbicara soal ini loh aku, gitu. Nah, kalau kita perhatikan di dalam bahasa aslinya, saudara-saudara, kata bermegah dipakai bukan menggunakan kata kerja, tapi kata benda. Jadi dalam bahasa aslinya itu dipakai kata benda non feminin yang mau menunjukkan hal atau keadaan yang membuat aku bangga atau megah, gitu. Bukan bicara soal ini loh aku bermegah, tapi hal atau keadaan yang membuat aku bisa berbangga, bermegah, mengatakan betapa senangnya aku, gitu. Nah, keadaan itu apa? Halnya itu apa? Adalah di dalam Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus itu mengatakan, saya boleh berbangga, saya boleh menyatakan pelayanan saya kepada Tuhan, itu bukan hasil dari pekerjaan saya, bukan dari kemampuan saya, bukan dari hebat saya, tetapi saya bicara pelayanan yang saya kerjakan sekian lama ini adalah di dalam Kristus Yesus. Nah, di dalam Kristus Yesus itu seperti apa? Rasul Paulus mengatakan, saya sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain. Rasul Paulus mengatakan, aku berbangga, aku menyatakan kegembiraanku, rasa syukurku bukan didasarkan pada kata-kata yang aku pikirkan dan ucapkan sesuai apa yang aku mau. Rasul Paulus mengatakan, tetapi tentang apa yang telah dikerjakan Kristus melalui aku. Yang dia ceritakan bukan dirinya, tetapi apa yang telah dikerjakan oleh Kristus melalui Rasul Paulus. Apa itu? Memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan dengan perkataan dan perbuatan, dengan kuasa, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat oleh kuasa Roh Kudus. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Saudara, apa yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus? Yang dikerjakan oleh Kristus sampai Rasul Paulus itu bisa membawa bangsa-bangsa lain, orang-orang non-Yahudi menjadi anak-anak Tuhan, menjadi bagian dari tubuh Kristus. Apa dasarnya? Dengan apa? Yang pertama adalah dengan perkataan. Perkataan itu apa? Dalam bahasa aslinya itu dipakai kata logos.
Logos itu apa? Logos itu adalah firman Tuhan. Rasul Paulus menghayati bahwa apa yang dibagikan kepada bangsa non-Yahudi, pernyataan-pernyataan yang disampaikan itu bukan keinginan atau kehendaknya sendiri, melainkan adalah firman yang Tuhan bagikan, yang Tuhan nyatakan melalui dirinya. Lalu selain firman, bagian yang kedua adalah perbuatan. Dalam bahasa aslinya itu dipakai kata ergon. Ergon itu bicara soal apa? Soal pekerjaan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Perbuatan atau pekerjaan itu yang seperti apa? Kesediaan Rasul Paulus untuk memberitakan Injil dengan segala situasi yang tidak mudah. Dengan sebuah kesetiaan dan ketaatan untuk melakukan semua itu. Rasul Paulus menunjukkan bahwa menjadi Rasul Yesus Kristus ternyata kehidupannya tidak selamanya baik-baik saja. Ada situasi-situasi sulit yang ia hadapi. Penolakan dari umat Tuhan karena mengingat pengalaman masa lalu di dalam hidupnya. Penolakan dari masyarakat sekitar sehingga dia harus masuk ke dalam penjara. Bahkan hukumannya jelas. Kalau ia tetap percaya kepada Yesus Kristus, maka ia akan kehilangan nyawa. Lalu digambarkan dalam perjalanan yang ia lalui bukanlah perjalanan. Nah, saudara-saudara, kita melihat Rasul Paulus itu bicara tentang membawa umat bangsa lain menjadi percaya kepada Tuhan, bukan hanya dengan ajaran-ajaran dan firman yang dibagikan, tetapi juga dengan perbuatan dan pekerjaan yang dilakukan sebagai Rasul Yesus Kristus. Bahkan Rasul Paulus juga membicarakan perbuatan dan pekerjaan itu seperti apa. Seperti pengalaman hidup yang Rasul Paulus jalani. Ada kuasa, ada tanda, ada mukjizat yang Tuhan nyatakan di dalam hidupnya. Yang paling sering kali kita ingat tanda mukjizat yang Rasul Paulus rasakan ketika ia harus memberitakan Injil. Misalnya, ketika dia mengatakan ada duri di dalam dagingku. Apa itu? Banyak penafsir mengatakan mungkin adalah kaitannya dengan pemberitaan Injil. Penolakan-penolakan yang dinyatakan oleh jemaat maupun oleh masyarakat sekitar. Ada penafsir yang mengatakan itu adalah sakit penyakit yang ada di dalam dirinya. Ada duri dalam daging yang cukup mengganggu di dalam pelayanannya. Rasul Paulus sudah berdoa kepada Tuhan supaya ini diambil daripadaku sehingga pelayanannya menjadi sempurna. Tapi Tuhan mengatakan cukup kasih karuniaku. Nah, Rasul Paulus mengatakan, tetapi justru ketika Tuhan mengatakan cukup, artinya apa yang diminta oleh Rasul Paulus itu tidak dipenuhi oleh Tuhan. Rasul Paulus mengatakan justru di dalam kelemahan, di dalam ketidakberdayaan, di tengah keterbatasan, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Dia mengalami banyak kasih, tuntunan, dan cinta Tuhan di dalam hidupnya. Nah, Rasul Paulus mengatakan, kalau aku boleh berbangga, aku boleh mengucap syukur kepada Tuhan, aku boleh bermegah, maka bermegah itu ada di dalam Tuhan. Kata-kata yang kuucapkan, perbuatan yang sampaikan, tindakan-tindakan dan pengalaman hidupku itu menunjukkan bahwa ini semua adalah karena Tuhan. Yang dikerjakan dan dinyatakan oleh Tuhan di dalam hidupku. Karena itu,
saudara-saudara, kalau kita melihat ayat sampai dengan ayat 19, maka ayat 20 sampai dengan ayat 21 menunjukkan bagaimana Rasul Paulus itu berbangga. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku gitu. Kalau boleh mengalami dinamika dalam pelayanan dan di dalam kelemahan, ketidaksempurnaan, Tuhan itu masih mau pakai saya menjadi pelayannya. Rasul Paulus mengatakan itu kehormatan. Kalau aku boleh memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa di luar orang Yahudi, bangsa-bangsa lain, sehingga mereka mengenal Tuhan, Rasul Paulus mengatakan itu kehormatan. Kenapa? Karena dia tidak melakukan pemberitaan Injil itu di tempat di mana nama Kristus itu telah dikenal orang. Dia tidak memberitakan Injil di Yerusalem. Dia tidak memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis. Mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengerti. Rasul Paulus itu merasa sebuah kehormatan, sebuah kebanggaan di dalam Kristus. Kenapa? Karena dia dipanggil untuk melayani kepada bangsa di luar orang Yahudi. Nah, bagian yang kedua, saudara-saudara, mau mengatakan kepada kita alasan di dalam bersyukur. Apa itu? Kalau di bagian pertama kita bicara tentang Allah yang menyatakan anugerahnya kepada kita melalui kehadiran orang di sekitar kita yang mau berbagi nasihat, yang mau memperlengkapi dengan pengetahuan-pengetahuan, kesempatan untuk menyatakan kebaikan. Maka bagian yang kedua, alasan bersyukur. Apa yang membuat kita bersyukur adalah karena Allah dan pekerjaannya. Rasul Paulus itu menggambarkan dirinya itu sebetulnya kecil dan tidak berarti. Tetapi Allah berkenan memakai dia. Allah mempercayakan pekerjaan itu kepadanya. Allah mempercayakan bangsa di luar Yahudi, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, menjadi percaya dan digambarkan menjadi sebuah persembahan untuk Tuhan. Bersyukur karena Tuhan beri kesempatan dan memberi dan menyatakan pekerjaannya yang luar biasa di dalam diri Rasul Paulus. Dalam kitab yang lain Rasul Paulus itu menyatakan bahwa kalau dibandingkan rasul-rasul yang lain, maka aku itu adalah rasul yang paling hina. Kenapa? Karena sekali lagi dia bicara tentang masa lalunya. Nah, kalau dia boleh menuliskan surat kepada jemaat di Roma, dia boleh memberitakan Injil kepada bangsa yang lain. Itu bagian dari pekerjaan Allah. Pekerjaan yang dinyatakan oleh Allah melalui dirinya. Alasan bersyukur yang kedua adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Nah, itu yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Ini sebuah kepercayaan yang luar biasa yang dinyatakan oleh Allah di dalam hidupnya. Kesempatan untuk memberitakan Injil, kesempatan untuk menjadi imam, kesempatan untuk menjadi pekerja Kristus Yesus, supaya
banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, dua bagian ini menarik untuk menjadi refleksi bagi kita ketika kita bicara soal bersyukur. Apa alasan di dalam kita bersyukur? Maka kita mau mengatakan bahwa Allah itu menyatakan pekerjaannya di dalam hidupku. Kalau sampai aku hari ini ada dengan banyak hal yang aku kerjakan, dengan banyak berkat yang aku terima, itu adalah bagian dari pekerjaan Allah. Kalau sampai dengan hari ini kita diberi kesempatan untuk melakukan banyak hal dengan peran dan tanggung jawab yang kita punyai. Pelayanan itu tidak hanya ada di dalam gereja, tetapi juga ada di dalam rumah dan juga ada di dalam kehidupan di tengah masyarakat, dalam pekerjaan kita dengan tanggung jawab kita masing-masing. Saudara, kita mengatakan itu adalah kesempatan di dalam kita melayani Tuhan. Alasan bersyukur adalah karena ada banyak cara yang Tuhan pakai untuk menyatakan anugerahnya kepada kita melalui kehadiran orang-orang di sekitar kita, nasihat-nasihat yang diberikan, pengetahuan-pengetahuan yang dibagikan, kesempatan untuk menerima kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita. Bahkan saya sempat membaca ada orang yang menuliskan rasa syukurnya, bahkan dalam hal-hal yang tidak enak. Berjumpa dengan orang yang menyakiti, dia mengatakan, aku bersyukur Tuhan. Karena melaluinya aku belajar untuk menghargai kehidupan yang Tuhan beri. Ada hal-hal yang senantiasa bisa disyukuri. Kenapa? Sekali lagi bukan bicara soal apa yang hasil yang sudah aku peroleh, tetapi didasarkan rasa syukur kita adalah karena Allah yang menyatakan anugerahnya, Allah yang bekerja, Allah yang senantiasa memberi kesempatan dan karyanya nyata di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, sampai di sini uh, uh, percakapan kita kaitannya dengan alasan di dalam kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau bicara soal bersyukur, maka kita mau menekankan bahwa ini bukan dari hasil kerja kerasku saja, tetapi mesti dimulai dari Allah yang berkarya, Allah yang bekerja, Allah yang Kita udah beranugerah, ngomong yang ini. membagikan kasih-Nya kepadaku, kesempatan kepadaku, maka aku senantiasa bersyukur kepadanya. Sampai di situ. Saya kembalikan kepada teman-teman. Baik, Pendeta Heni, terima kasih untuk penjelasannya begitu mendalam dari Roma 15 yang kita bahas tadi. Rasul Paulus juga karena kasih karunia anugerah dia bersyukur ya Bu ya untuk memberitakan apa namanya Kristus di jemaat di Roma, sekalipun dia belum ke sana waktu itu ya Bu ya, itu memang anugerah dari Tuhan ya Bu, sebagai juga apa namanya pelayanan dia, ungkapan syukur dia untuk kita semua juga ya Bu saat ini ya Bu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya kembali kepada Pendeta Heni apa yang sudah dijelaskan, atau mungkin mau sharing pengalaman mengapa alasan bersyukur. Silakan Bapak Ibu.